Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Developing Employees and Their Careers. Saya Nida Tufailah. Saya Naditul Khaira. Saya Anissa Suci. Yang pertama ada pengembangan karyawan strategis dan organisasi efektif. Yaitu proses pengembangan karyawan disebut pengembangan karyawan yang melibatkan kegiatan yang mempengaruhi pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Dan kemudian terkait dengan pengembangan karyawan adalah pengembangan karir yang mencakup kegiatan yang membantu orang mengelola perkembangan pengalaman kerja mereka sepanjang hidup mereka. Yang kedua ada karir. Karir adalah pola pengalaman kerja yang dimiliki orang selama masa hidupnya. Pada generasi sebelumnya, karir melibatkan seperti pergi ke sekolah, bergabung dengan perusahaan, dan tinggal di perusahaan sampai pensiun. Yang kemudian ada kemajuan dari posisi ke posisi, umumnya terjadi dalam bentuk promosi yang melibatkan lebih banyak gaji dan lebih banyak tanggung jawab, apa yang kita sebut sebagai naik tangga karir. Lalu ada karir hari ini bergerak lateral dan hierarkis, dan karyawan dapat bekerja untuk 6-7 perusahaan selama masa karir mereka. Di sini ada 4 tipe program pengembangan karyawan. Yang pertama ada program pendidikan formal yang terdiri dari kursus dan sertifikasi dan lisensi. Yang kedua ada penilaian dan umpan balik, yaitu untuk mengembangkan dan melibatkan pengumpulan informasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang minat, kepribadian, perilaku, dan keterampilan referensi. Selanjutnya ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja terdiri dari pengayaan pekerjaan, rotasi pekerjaan, transfer pekerjaan, upward move, dan downward move. Lalu yang keempat ada hubungan pengembangan. Hubungan pengembangan adalah hubungan yang memberikan dukungan dan dorongan untuk pertumbuhan pribadi atau profesional. Hubungan pengembangan terdiri dari pelatihan dan pendampingan. Hubungan ini dapat melibatkan mentor, pelatih, pengawasan, rekan kerja, bawahan, atau kelompok pendukung yang ditugaskan secara resmi. Lalu pengembangan karir. Proses pengembangan karir mencakup 4 langkah. Yang pertama, penilaian diri. Penilaian diri adalah proses di mana karyawan menentukan minat, nilai, kepribadian, dan keterampilan mereka. Yang kedua ada pengecekan realitas. Pengecekan realitas itu karyawan mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah penilaian diri mereka realistis dan bagaimana penilaian tersebut sesuai dengan peluang di pasar tenaga kerja dan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masa depan organisasi mereka saat ini. Yang ketiga ada penentuan tujuan. Penentuan atau penetapan tujuan melibatkan pengaturan tonggak atau pencapaian untuk masa depan, seperti posisi yang harus dicapai, keterampilan yang harus diperoleh, dan upaya pengembangan untuk mengejar masa depan. Lalu yang terakhir ada perencanaan tindakan. Karyawan membuat rencana untuk bagaimana mereka akan mencapai tujuan mereka. Dalam kebanyakan kasus, perencanaan tindakan berarti memilih peluang perkembangan yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, beberapa tantangan pengembangan karir yang terdiri dari orientasi karyawan baru, mencegah kelelahan karyawan,
mempertimbangkan masalah pekerjaan atau kehidupan, mengembangkan tenaga kerja yang beragam, dan mengelola tugas internasional. Beberapa tantangan utama di bidang pengembangan karir karyawan. Tantangan-tantangan ini mencakup orientasi karyawan baru secara efektif, mencegah kelelahan karyawan, membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan kehidupan pribadi mereka, mengembangkan tenaga kerja yang beragam, dan membantu karyawan mengelola tugas internasional. Pada dasarnya, tantangan-tantangan ini mewakili cara-cara di mana organisasi dapat membantu karyawan mereka belajar dan tumbuh di dalam organisasi sehingga mereka tidak pergi mencari peluang di tempat lain. Orientasi karyawan baru adalah proses membawa orang ke dalam organisasi dan membantu mereka menyesuaikan diri sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Lalu ada program orientasi dapat melibatkan ceramah dan diskusi tentang misi-misi dan nilai-nilai dan sejarah perusahaan serta informasi spesifik tentang kebijakan dan prosedur yang harus diikuti karyawan. Ceramah dan diskusi dapat dilengkapi dengan ruang isi, kegiatan pembangunan tim, dan kesempatan untuk mempraktikkan beberapa keterampilan yang sangat penting untuk keberhasilan dalam organisasi. Untuk menjadikan orientasi proses yang berkelanjutan, pertemuan terstruktur antara karyawan baru dan manajernya, serta karyawan penting lainnya dalam organisasi dapat diatur. Selain itu, karyawan baru dapat bertemu lagi secara informal untuk berbagi kesuksesan dan tantangan mereka. Selanjutnya ada burnout. Burnout adalah fenomena psikologis yang melibatkan kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan perasaan kompetensi tentang pekerjaan. Karyawan yang mengalami kelelahan menunjukkan gejala-gejala berikut. Pertama, ada perasaan menjadi terlalu berat dan terkuras secara emosional. Yang kedua, ada ketidakpedulian atau sikap yang jauh terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, mengurangi harapan dan efektivitas yang berkelanjutan. Organisasi harus mengatasi tantangan kelelahan atau karyawan mereka dapat berhenti. Tingkat burnout yang tinggi dikaitkan dengan tingkat komitmen yang rendah dan niat turnover yang tinggi. Burnout sangat terkait dengan beban kerja, tekanan, stres, konflik, dan harapan yang tidak terpenuhi. Ini berarti misalnya bahwa karyawan yang diberikan banyak pekerjaan dengan jadwal yang ketat dan yang tidak mengharapkan kondisi kerja ini lebih rentan terhadap kelelahan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawas dapat memainkan peran kunci dengan menjadi jelas tentang harapan mereka, menawarkan dukungan, dan memberi karyawan kesempatan untuk membantu membuat keputusan tentang pekerjaan. Selanjutnya ada keragaman. Meningkatnya keragaman tenaga kerja mengharuskan organisasi mengatasi kebutuhan pengembangan karyawan yang berbeda. Keragaman mencakup pengembangan peluang untuk kelompok karyawan berikut ini: perempuan, etnis minoritas, pekerjaan dengan disabilitas, dan pekerjaan yang lebih tua. Salah satu cara untuk memberikan dukungan karir bagi anggota angkatan kerja ini adalah melalui akses ke program-program pembangunan, termasuk pengalaman kerja dan hubungan perkembangan. Cara lain untuk memberikan dukungan karir adalah dengan mengatur kelompok-kelompok afinitas. Keragaman tenaga kerja yang meningkat mensyaratkan bahwa organisasi mengatasi berbagai kebutuhan pengembangan karyawan yang berbeda. Kelompok afinitas dapat dibentuk di sekitar berbagai isu, termasuk etnis, usia, orientasi seksual, dan kecacatan. Individu dengan minat dan pengalaman yang sama bertemu untuk berbagi informasi dan saling mendukung. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.